Jangan lupa ganti piyamamu setiap malam ya. Kalau enggak, bakteri dan sel kulit yang luruh akan terkumpul di bajumu. Meski sering dicuci dan diganti secara teratur, spraymu akan cepat kotor dan lusuh. Piyamamu bisa memindahkan semua kotoran menjijikkan itu ke spray. Saat tidur, kita juga sering berkeringat. Baju tidur kita kemudian menyerap keringat. Lingkungan seperti ini sangat cocok untuk kongko bakteri. Mikroorganisme ini menyukai tempat gelap dan lembab. Kalau sudah begini, bakteri akan mengeluarkan bau busuk dan mengganggu tidurmu. Karena itulah, piyama basah yang kamu pakai saat tidur akan membuatmu gelisah. Parahnya lagi, sekujur tubuhmu bisa gatal-gatal. Baju tidur dan spray bersih justru bisa membantumu rileks, sehingga saat kamu bangun, tubuhmu akan terasa fit. Kalau kamu bukan penderita insomnia, sepertiga umurmu akan kamu habiskan untuk tidur. Beberapa hewan bahkan bisa tidur lebih lama lagi. Misalnya, anjing yang tidur selama 44% dari masa hidupnya, sedangkan ular sanca 75%-nya. Saat kamu mengatupkan rahang karena stres, coba deh beri aktivitas. Makan apel, wortel, atau kacang campur. Perhatianmu akan teralihkan dan kamu akan lebih rileks. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, manusia dari berbagai negara dan budaya punya mimpi yang sama. Yang paling umum sih mimpi saat jatuh dan dikejar-kejar. Ada juga mimpi bisa terbang, datang terlambat, dan tidak bisa bergerak. Mimpi yang paling jelas terjadi saat fase tidur REM atau Rapid Eye Movement. Fase tidur dengan gerakan mata cepat ini berulang dalam sejumlah episode pendek sepanjang malam. Antar episode biasanya berselang 1,5 sampai 2 jam. Oh ya, ada juga teori yang mengatakan saat tidur kita selalu bermimpi di setiap momennya. Gerakan mata selama tidur REM berkaitan dengan suatu peristiwa yang kamu impikan. Artinya, sebagian proses di dalam mimpi setidaknya mirip dengan nonton film. Mimpimu akan lebih panjang saat pagi hari. Tiap kamu memasuki episode tidur REM baru, durasinya akan lebih lama. Makanya, kemungkinan kamu akan lebih teringat dengan mimpimu saat weekend, yaitu saat kamu bisa bangun siang. Mimpi terasa nyata karena peranan otak. Organ ini bisa menciptakan petualangan dan lingkungan tertentu di dalam mimpi. Caranya dengan memanfaatkan semua data sensorik. Itulah sebabnya penggambarannya sering terlihat sangat nyata. Di otakmu ada lebih dari 86 miliar sel saraf. Dan semuanya menyatu membentuk 100 triliun koneksi. Itu sih jauh lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi Bima Sakti kita. Nggak percaya? Ya udah, kalau kamu mau menghitungnya sendiri, sisihkan waktu sampai 3.000 tahun ya. Otakmu gampang bosan loh. Suatu penelitian mengungkapkan, tiap 10 menit, otak perlu sentakan emosi untuk meriset perhatianmu kembali. Mamalia yang benar-benar bisa menunda tidur hanyalah kita. Nah, penting nih, kamu nggak bisa tidur dengan cara balas dendam. Sebuah penelitian dari Harvard mengemukakan, tidur seperti ini bisa menurunkan kemampuan fokus serta membuatmu lebih lemot. Mimpi merupakan gabungan antara imajinasi, ingatan, dan pengetahuan yang kompleks. Rata-rata, manusia bermimpi sebanyak 4-7 kali setiap malam, tapi cuma sebagian orang yang mengingatnya. Meski tidurmu sudah cukup, kamu tetap akan sedikit kelelahan sebanyak 2 kali pada jam 2 siang dan jam 2 pagi. Pada jam-jam tersebut, terjadi penurunan kewaspadaan secara alami. Akibatnya, kamu akan terserang rasa kantuk yang tak tertahan setelah makan siang. Selama tidur REM, kamu bisa bermain peran dalam mimpimu loh. Karena itulah, selama periode ini, otak akan melumpuhkan otot untuk sementara waktu. Kalau tidak begini, bisa-bisa kamu akan melukai dirimu sendiri selama tidur. Campuran 5 sendok makan gula pasir dan 2 sendok makan garam bisa meredakan gangguan tidur. Sebelum tidur, emut campuran ini di bawah lidahmu ya. Menurut pendapat sebagian orang, untuk bisa tertidur di malam hari, normalnya kamu menghabiskan waktu selama 10-15 menit. Kalau kurang dari itu, kemungkinan kamu kurang tidur. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 menyatakan, orang yang tidur di tempat berantakan lebih sulit tidur. Rupanya, suasana kamar yang kita lihat sebelum tidur mempengaruhi seberapa cepat kita akan terlelap. Hewan besar dan beberapa serangga juga terbukti memiliki gangguan tidur. Hal ini ditandai dengan kelebihan berat badan, kurang gesit, dan sering hilang keseimbangan. Orang yang kurang tidur juga mengalami gejala serupa. Kalau kamu sulit tidur, coba deh tiup gelembung sabun. Karena mirip dengan latihan pernafasan dalam, aktivitas ini secara efektif bisa mengalihkan pikiranmu kalau kamu terlalu overthinking sebelum tidur. Ada penelitian yang menyebutkan, dalam mimpi, kita cuma bisa melihat wajah-wajah yang kita kenal atau yang pernah kita lihat di TV atau medsos.
Kalau mau tidur malammu lebih nyenyak, coba deh banyak-banyak aktivitas di luar rumah saat siang hari. Agar tubuhmu mendapat asupan sinar matahari yang cukup, kamu akan lebih bersemangat dan kualitas tidurmu juga akan membaik. Memangnya iya kalau manusia cuma pakai 10% dari kekuatan otaknya? Enggak lah, itu cuma mitos. Saat kita beristirahat atau tidur pun, lebih dari 1/10 otak kita tetap aktif. Memang sih nggak semua bagiannya terus-terusan aktif selama 24 jam, tapi sebagian besarnya tetap berfungsi selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Latihan fisik secara rutin bisa membuatmu cepat tidur. Tidurmu juga lebih nyenyak, tapi perlu diingat, jangan berolahraga beberapa saat sebelum tidur. Kemungkinan besar, kamu akan sulit terlelap. Agar kamu lebih cepat tidur, coba deh pakai kaos kaki. Saat kakimu semakin hangat, pembuluh darah juga akan membesar. Otakmu akan mengiranya sebagai tanda sudah saatnya tidur. 5 menit setelah bangun tidur, kamu melupakan 50% mimpimu. Dan 5 menit kemudian, 90%-nya akan lenyap dari ingatanmu. Mungkin hal ini disebabkan oleh otak yang semakin aktif setelah kamu bangun. Sumber dayanya juga tidak akan cukup dipakai untuk membantumu menjalani hari serta mengingat semua mimpi di tidur malammu. Agar lebih rileks saat malam hari, buat cahaya rumahmu lebih redup. Pilih lampu yang sinarnya lembut atau pilih lilin saja. Jangan nyalakan lampu langit-langit yang terang. Sinar redup bisa menciptakan suasana yang tenang sekaligus tidak mengganggu siklus tidur dan terjagamu. Mimpimu banyak yang ngaco ya? Udah, ngaku aja. Saat kamu tidur, bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengatur akal sehat tidak aktif. Pada kebanyakan orang, bunyi dengkur maksimal adalah sebesar 60 desibel atau sekeras percakapan biasa. Tapi kadang juga bisa naik sampai 80 desibel. Ya ampun, sampai sekeras bunyi blender yang lagi nyala. Mimpimu berwujud bayangan. Artinya, sebagian besarnya berupa visual dengan sedikit efek suara dan gerakan. Otak manusia baru terbentuk sempurna setelah usia 25 tahun. Dan uniknya, pertumbuhan otak dimulai dari bagian belakang lalu berlanjut sampai ke depan. Maka, lobus frontal yang paling terakhir matang. Bagian ini berperan untuk mengatur penalaran dan perencanaan. Kalau kamu sulit tidur meski udah nyoba berbagai cara, ingat-ingat lagi deh aktivitasmu secara terbalik. Pikirkan lagi soal menu makan malammu, perjalananmu sepulang kerja, aktivitasmu saat di kantor, atau kesibukanmu di siang hari sebelumnya. Detail kecil yang kamu ingat biasanya agak membosankan sehingga membuatmu cepat tidur. Menurut sebagian ahli masalah tidur, kepribadian dan posisi tidur favorit punya keterkaitan langsung. Mereka yang suka tidur tengkurap dengan tangan di dekat bantal dan kepala menengok ke samping, cenderung pemberani dan blak-blakan. Mereka juga kurang suka dikritik. Orang yang tidur miring dengan lutut ditekuk ke dada kemungkinan sensitif dan agak pemalu. Dan mereka yang tidur terlentang sambil membentangkan tangan dan kakinya termasuk orang yang peduli dengan orang lain. Mereka juga selalu siap membantu. Para ahli masalah tidur yakin orang yang mencium bunga lavender sebelum tidur atau meletakkannya di dekat kamar tidur cenderung bisa tidur nyenyak. Lilin aromaterapi juga bisa membantu kok. Meski terkesan aneh, merendam wajah ke dalam mangkok berisi air es bisa membantumu terlelap loh. Awalnya memang bisa mengejutkanmu sehingga bikin kamu lebih melek. Namun, proses ini juga akan mereset sistem sarafmu. Air dingin memicu reaksi untuk menurunkan tekanan darah dan detak jantung. Kamu akan lebih rileks, segar, dan bisa segera tidur.